Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bengkel Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia dimanapun teman-teman berada. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dariyati, Kuntilanak Bunting Sumur Tua. Bagaimana cerita itu bisa terjadi? Mari kita sama-sama menyimak ceritanya. Dengan bismillahirrohmanirrohim, tahun 1990, saya, Suhamad, kembali terpilih menjadi lurah di sebuah kampung kecil di bawah kaki Gunung Ciremai di kota kecil tercinta Kabupaten Kuningan. Tanpa saingan, tanpa cerita rebut-rebutan kursi jabatan. Ya, karena pada masa itu, gaji lurah hanya beras 1 karung, sama tanah pinjaman dari pemerintah yang lebarnya tak lebih dari 10 petak. Ya lumayan sih. Hanya saja kalau kita hitung dengan tugasnya, kerap kali nggak ketemu. Karena seringkali aku menombok setiap ada urusan warga atau kegiatan, entah soal izin perizinan, surat penyuratan karena akomodasi yang tinggi. Tapi segala aku emban tugas itu dengan rasa ikhlas untuk ibadah. Sedikit gambaran untuk kampungnya. Dari gapura selamat datang di kampung kami, ada pabrik penggilingan beras. Selanjutnya hanya terlihat hamparan persawahan sekitar 500 meter. Barulah kemudian pohon-pohon kapuk atau kapas yang menjulang tinggi. Jika melihat dari jalan depan, jelas tidak akan terlihat pemukiman. Teman-teman harus lewati dulu pohon-pohon kapuk, barulah mulai nanti terlihat pemukiman di baliknya. Tapi jangan datang malam. Kenapa saya bilang jangan datang malam? Nanti akan terjawab pada cerita. Akses masuk kendaraan hanya satu, lewat jalan gapura depan. Ya, alhamdulillah, walau masih jalanan tanah, tapi untuk satu mobil cukup melintas. Selainnya hanya ada jalan pematang sawah penyambung ke kampung lainnya. Juga bagian belakang kampung adanya pemakaman yang diakhiri sungai cukup besar. Ada juga batu prasasti di bagian barat dan sendang mata air di sebelah wetan. Keseharian saya setelah sholat subuh, saya dan istri bergegas mendorong gerobak yang sebelumnya sudah kami isi penuh sayuran sampai ke gapura depan samping pabrik beras. Ya, karena untung saja istri saya rajin, dia membantu ekonomi dengan berjualan sayur di pasar. Kami harus mendorong gerobak sedikit cukup jauh, dikarenakan mobil jemputan para pedagang hanya mau sampai gapura depan. Karena jalannya yang masih sempit dan gelap, juga tanggung, hanya menjemput istri saya doang. Ya sudah, alhasil kamilah yang mengalah. Sesampainya kami di gapura, kulihat mobil L300 yang sudah mulai penuh dengan dagangan dan beberapa penjualnya yang sekalian ikut sudah menanti kami. "Ali," sapaku, "lama ya nunggunya." "Maaf, istri saya mau jualan aja, bedaknya didobel 4 kali." Ucapku bercanda. "Oh, gak apa-apa Pak Lurah, tenang aja, yang penting sudah sampai. Toh Pak Lurah kan jauh juga dorongnya," jawab Ali menimpali. Namun kulihat istriku yang menor itu hanya cemberut mendengar candaan kami. "Udah, jangan manyun, udah mau punya cucu juga, masih aja ngambekan," ucapku yang merayu. Setelah sayuran kami naikkan ke mobil kolbak, Ali pun menyuruh istri saya agar segera bergegas ikut naik. "Bu Lurah, ayo biar kita gak kepagian di jalannya." "Oh iya Ali." Setelah semua naik, mobil pun mulai berjalan perlahan meninggalkanku sendiri. Aku segera berbalik badan, berjalan menuju arah pulang, sembari mendorong gerobak yang telah kosong. Kuamati kanan kiri hamparan sawah. Dalam hati aku berucap, "Ya Allah, semoga kampungku tetap tentram dan orang-orang yang menjalahgunakan sendang air segera kembali ke jalan yang semestinya." Sesampainya di rumah, aku segera berganti pakaian coklat yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Sembari menunggu pagi, kuhirup teh hangat di depan rumah. Satu persatu, kulihat warga mulai beraktivitas hilir mudik lalu lalang. Ada yang sekedar membersihkan halamannya, ada pula yang membawa arit dan cangkul untuk berangkat ke sawah. Ya, tapi dari semua itu semua sama. Setiap melewatiku, mereka menyapa ramah dengan senyuman. "Pak Lurah," ucap setiap warga yang lewat menyapa. "Mari Pak, mampir dulu ngopi," ucapku yang membalas senyum ramah mereka. Tibalah pukul 7 pagi. Segera kupanasi motor hijet bebek 2 tak untuk segera menuju ke balai desa.
karena setiap pagi adanya apel dan absen. Untuk waktu itu, setiap kuwu sampai lurah atau perangkat desa di kelurahan dapat inventaris motor bebek 2 tak dengan ciri khas asap yang mengepul. Tung 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 tung. Itulah bunyinya. Singkatnya, setelah dari kelurahan, sekitar jam 9 pagi, tugasku untuk berkeliling kampung memantau. Barangkali ada warga kampung yang sedang dalam kesusahan. Tak lupa seringkali mampir ke rumah Mbok Rimah, sekedar untuk melihat kondisi, kadang membawa makanan, kadang juga sedikit sumbangan dari desa atau warga setempat. Bukan kenapa, selain Mbok Rimah ini janda tua, ekonominya juga sangat jauh di bawah. Rumahnya sudah mulai reot, karena masih terbuat dari bilik anyaman bambu khas bangunan lama. Terlebih, Mbok Rimah dalam usia senjanya masih harus merawat cucu perempuannya yang mengalami gangguan jiwa sedari lahir. Ya, dia adalah Daryati, gadis muda berusia 21 tahun. Sebenarnya Daryati memiliki fisik yang cantik, tinggi, putih, dengan rambut hitam yang panjang. Seandainya saja dia gadis yang normal, tentu pasti sudah banyak orang yang datang untuk melamar. Kalau ku ingat kembali, sampai tega kedua orang tuanya meninggalkan Daryati sedari kecil. Tapi inilah tugas kami sebagai sesama manusia, untuk saling mengayomi dan mengasihi. Mbok, ini ada makanan, nanti dimakan ya. Tak lupa kusap kening Daryati yang sedang asik sendiri bermain dengan ranting pohon di teras yang masih tanah merah. Selesai dengan urusan Mbok Rimah dan Daryati, aku segera pamit untuk kembali berkeliling kampung. Langkahku sampailah di depan rumah Aksdi. Di sana, nampak dia sedang berbincang-bincang dengan 2 orang tamu yang tak kukenal. Dari jauh, kupandangi mereka sambil menerka-nerka apa yang mereka sedang obrolkan. Sampai-sampai aku tak sadar kalau Aksdi sudah dalam posisi bertolak pinggang sambil menegurku keras. Kalau kamu mau namu, masuk ke sini. Gak usah ngelihatnya kayak begitu, kayak orang gak seneng. Ucap Aksdi yang menegur keras. Oh, maaf Di, aku lagi mikirin untuk besok acara penyuluhan jentik nyamuk sampai dibuat ngelamun. Hehe, mari saya duluan ya Di. Ucapku sembari berlalu melewati jalan depan rumahnya. Bukan tanpa alasan kenapa aku begitu. Aksdi ini sudah terkenal sebagai dukun atau kuncennya sendang mata air di tempatku. Rata-rata orang yang bertamu, mereka ingin melakukan ritual pengasihan agar usahanya laris, pelet, bahkan teluh. Aku pun sudah seringkali menegurnya dan mengusir tamu-tamu yang kepergoki terlebih dahulu mencari alamat Aksdi. Mungkin inilah alasan Aksdi sangat benci terhadapku. Padahal Mbah Win, aku, dan Aksdi adalah teman akrab semasa kecil. Namun pilihan hidupnya membuat kami berseberangan. Selepas asar, sekitar jam 5 sore, aku segera bergegas memanaskan motor untuk segera menjemput istri tercinta. Aku biasa memakai motor dikarenakan sudah tidak adanya lagi sayuran yang harus dibawa pulang. Karena kebiasaan istriku, sayur habis bersyukur, kalau tidak pasti akan dibagikan ke pedagang lain, dikarenakan sayuran akan segera layu. Sesampainya di gapura, kadang dia datang terlebih dahulu, kadang pas bareng, kadang juga telat. Namun untuk sekarang, ternyata saya yang terlebih dahulu sampai di gapura. Aku duduk-duduk di gapura depan sembari menunggu. Tak lama, kulihat Mbah Win lewat sembari membawa kemenyan, rokok lisok, dan beberapa jajanan pasar di nampan yang ia bawa. Mbah Win, buat ke pabrik beras lagi itu ya? Tegurku yang menyapa. Oh, iya Pak Lurah. Sampai sekarang, saya belum berani ambil resiko untuk mengembalikan kedua sosok harimau itu ke dalam sendang mata air. Ya, sementara cuma ini yang bisa saya lakukan. Jangan sampai mereka kelaparan, takutnya nanti akan berimbas dan mengganggu warga kampung kita. Ucap Mbah Winta yang menuturkan. Ya, memang semenjak juragan pemilik pabrik beras meninggal, pabrik ini tidak terurus. Kadang buka, kadang tidak. Selain karena anak-anaknya lebih memilih usaha lainnya, pabrik beras juga pun sudah mulai banyak saingan. Terlebih adanya makhluk yang sukar untuk dibuang atau dikembalikan. Aku hanya tertegun mendengarnya. Teman-teman di sini pasti ada yang merasa, kenapa nggak cari Pak Ustadz atau ahli agama? Kenapa harus dengan cara memberikan makhluk itu makanan terus? Kami sudah beberapa kali mencoba, hasilnya nihil. Malah sampai sempat merenggut korban jiwa. Bunyi klakson memecah lamunanku.
Ternyata itu L300-nya Ali sudah tiba. Bergegas aku segera berpamitan ke Mbah Win. "Mbah Win, saya duluan ya, istri saya sudah sampai." "Oh, iya Pak Lurah, hati-hati ya." Segera aku nyalakan motor dan menghampiri istriku yang sudah menunggu. Kulihat dia menenteng sekantong plastik jeruk. Bu, cucunya masih di perut emaknya, udah disayang bener. Gimana entar kalau udah brojol, bisa langsung dibawa ke pasar nanti?" Ucapku yang menggoda. "Bapak ini tahu apa sih Pak? Namanya juga cucu pertama. Udahlah, ayo kita jalan pulang, nanti takut keburu maghrib." Kami pun segera berboncengan. "Pegangan yang kuat ya Bu." Hijet 2 tak ku geber perlahan, menyemburkan asap-asap kecil dari mulut knalpot bisingnya. Pemandangan indah melewati jalanan tanah yang kanan kirinya hamparan padi-padi yang sudah merunduk kekuningan, tanda siap panen. Sembari ditemani rona merah keorenan senja matahari yang mulai tenggelam di balik besarnya punggung Gunung Ciremai. Hidup sederhana, sehat, dan istri yang selalu pengertian sampai di masa tua. Itu adalah anugerah luar biasa yang Tuhan berikan kepadaku. Tak hentinya aku ucap syukur sepanjang jalan. Sampailah kami di pemukiman. Tak lupa kami mampir ke tempat anak dan mantu kami, yang jarak rumahnya sebenarnya nggak terlalu jauh, cuma saja sehubung sekalian jalan. Ya, teriak istriku yang tak mau turun dari boncengan. Tak lama seorang perempuan hamil besar 7 bulan datang menghampiri, diiringi dengan suaminya. "Iya Bu, nih dimakan jeruknya biar si Utun sehat. Ibu langsung pulang ya. Sana Sakti, bawa istrimu masuk, sudah mau maghrib." Kami pun melanjutkan perjalanan menuju rumah. Selepas isya, saya segera menyiapkan perlengkapan untuk kontrol ronda nanti malam. Sarung, jaket, kupluk, senter, dan tak lupa kopi bubuk kubawa untuk warga yang berjaga di pos kamling. "Tumben amat masih sore udah siap-siap buat ronda aja Pak," tegur istriku. "Iya Bu, kasihan yang ronda, takut nggak ada kopi," ucapku yang menjawab. "Kalau buat warga aja semangat bener Pak, sekali-kali istrinya dirondain ngapa Pak?" canda istriku yang merajuk. "Iya, insya Allah ya Bu. Nanti kalau nggak capek, Bapak kan cuma kontrol sampai jam 11 atau 12 juga sudah pulang." Yang sebenarnya bukan tanpa sebab. Memang aku sengaja berangkat lebih cepat untuk memastikan tamu Aksdi tadi siang memang datang hanya untuk sekedar bertamu atau akan melakukan ritual di sendang mata air. Setelah perlengkapan kusiapkan. "Bu, Bapak jalan ya Bu?" "Oh iya Pak, hati-hati ya." Aku pun berjalan agak cepat ke arah wetan perkampungan. Sampailah aku di kebun-kebun bambu. Segera ku matikan senter dan berjalan perlahan, mulai memasuki ke dalam rindangan pohon bambu. Bunyi-bunyi batang bambu yang saling bergesekan sedikit membuatku ngeri. Tapi harus kupastikan kalau sendang mata air dalam kondisi aman. Ya, semoga saja. Aku hanya ingin mengintip dari kejauhan, memastikan mereka ke sana atau tidak. Samar-samar di depan pandanganku mulai bisa melihat gelapnya sendang mata air. Ya, kini mulai sedikit bisa kulihat cahaya lilin di sana. Benar saja, Aksdi memang tidak ada jeranya. Mereka bersila di pinggiran sendang, masing-masing dalam tikar yang seukuran sajadah, dan di keempat titik sudutnya ada lilin-lilin kecil yang menyala. Sedangkan Aksdi sendiri bertelanjang dada dan berendam di dalam air sendang yang dalamnya seatas dada orang dewasa, sembari mengatupkan tangannya di atas kepala. Ku amati lebih jelas. Tunggu, bukan tangan yang terkatup, tapi dia berlenggok-lenggok seperti ular. Ya, kurasa itu adalah kepala ular. Sekilas berkelibetan cahaya perak dari sisik-sisik badannya yang mulai menjalar di badan Asdi. Agak lama terus kuperhatikan. Ya, kurasa itu adalah jelmaan Bagendit Sari, si penguasa sendang mata air. Sebab di kepala ular kecil itu ada mahkota kecil juga. Tiba-tiba kepala ular itu melihat ke arahku dan mendeciskan lidahnya. Entah mengapa suara decisannya bisa sampai ke telingaku yang berjarak sekitar 20 meter. Aksdi pun ikut menoleh. Sontak aku terkaget karena mata Aksdi memerah bercahaya seperti mata ular. Kulit kepalanya pun sebagian bersisik perak. Aku yang terkaget segera berlari berbalik arah ke pemukiman.
Sempat beberapa kali terjerembab, jatuh, terguling karena batang-batang bambu yang tumbuh miring menjorok ke bawah. Kuambil napas dalam-dalam. Setelah kurasa tenang, kembali kulajukan langkah agar cepat menuju pos kamling. Langkahku sampailah di pemukiman. Kupelankan langkah, sampailah aku di pos kamling. Kulihat sudah ada beberapa orang di sana yang meronda. "Pak Lurah," sapa mereka ramah. "Wah, udah pada kumpul ya? Oh iya, nih kopinya, gih pada diseduh." Sembari kuulurkan kresek bubuk kopi yang dibawa dari rumah. "Cuma gorengannya nggak bikin, istri saya lagi nggak enak badan katanya." Sembari ngopi, kami berbincang ringan perihal kondisi kampung sekarang. "Pak Lurah, Mbah Aksdi kayaknya kedatangan tamu lagi deh. Tadi sore saya lihat ada 2 orang asing ke rumahnya. Mereka berpenampilan rapi berkemeja seperti orang kantoran. Kalau begini terus, kampung kita bakal dicap kampung dukun terus dong, Pak," tutur Jajang yang membuka obrolan. "Iya Pak Lurah, apa Mbah Win nggak bisa ambil tindakan? Kan Mbah Win juga orang bisa," ucap Maman yang menimpali. "Oh ya?" ucapku. Pura-pura aku belum mengetahui perihal tamunya Aksdi. Aku menarik napas dan menggelengkan kepala pelan. Entahlah, walaupun Mbah Win orang bisa, di satu sisi Aksdi adalah adiknya Mbah Win. Sayang, Aksdi masih saja meneruskan tradisi keluarganya turun-temurun menjadi juru kunci sendang mata air. Ucapku yang melempar pandangan jauh. Beberapa kali kita coba tutup sendang itu pun malah ujungnya berimbas kan pada panen warga yang tiba-tiba serentak gagal. Angguk pelan mereka tanda mengerti. "Iya Pak Lurah, kadang suka kasihan sama Mbah Win. Jadi orang baik, tapi sekarang hidupnya seorang diri setelah anak istrinya dulu meninggal tiba-tiba. Bagendit Sari memang jahat, tak ada yang dia lepas cuma-cuma," tutur Jajang yang menimpali. "Hush, jangan bicara ngawur kamu Jang, nanti jadi bala buat kamu. Kita doakan saja, semoga istri dan anaknya Mbah Win di tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa," timpalku. "Iya Pak Lurah, maaf saya sampai lupa batasan." Ngomong-ngomong, Jahidi sama si Usoy kemana ya? Tanyaku yang tak melihat keberadaan 2 hansip di kampungku itu. "Biasa Pak Lurah, hansip 2 itu lagi tugas. Cuma tugasnya sembari ngintipin kamar-kamar perawan," kekeh Maman yang menjawab. Ya, Jahidi dan Maman adalah hansip asli berseragam hijau kampung kami, tapi bertabiat buruk. Yaitu, kebiasaan suka ngintipin orang, apalagi yang baru menikah. Pasti dipantengin terus. Sudah banyak komplainan dari warga setempat yang melihat kelakuan 2 kocro itu ketika menyingkap jendela kamar seseorang menggunakan ranting pohon. Cuma giliran saya tanya, siapa yang mau jadi ganti hansip? Semuanya tidak mau. Alhasil, akhirnya belum ada gantinya. Sedangkan aturan desa diwajibkan setiap kampung ada minimal 2 hansip. Kini lamunanku memanjang. Kulihat jam di tangan sudah menunjukkan jam 11 malam. "Bapak-bapak, saya pamit ya. Besok subuh saya harus antar sayuran dagangan istri, sama pagi-paginya harus langsung tugas ke kelurahan," ucapku sembari senyum dan berpamitan. "Oh, siap Pak Lurah. Makasih ya kopinya Pak Lurah." Dengan tergesa, aku berjalan pulang, berharap istriku belum terlelap tidur. Namun, sesampainya di rumah, ku ketuk pintu. Tidak ada jawaban. Gagal ronda rumah ini mah, batinku sembari mengelus dada. Aku pun mengambil kunci yang biasa diselipkan di sela-sela keset dan segera beristirahat, mengikuti istri yang sudah terlelap dalam mimpinya. Setelah rutinitasku seperti biasa, subuh mengantar istri untuk ke pasar dan pagi ke balai desa. Ada hal yang mengejutkan di siang ini. Sekedatanganku sepulangnya dari balai desa, orang-orang menghampiriku dengan panik memanggil. "Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah, Mbok Rima wafat," ucap salah satu warga yang menghentikanku. Sontak mendengar itu aku terkaget. "Hah? Kapan meninggalnya? Sewaktu saya mau kasih makan, saya lihat Mbok Rima kok kaku membiru Pak. Sekarang jenazahnya sudah dimandikan dan sedang dikapani oleh warga Pak Lurah." "Innalillahi, ayo kita ke sana." Sesampainya di kediaman Mbok Rima, sudah banyak warga yang membantu mengkafani jenazahnya. Segera aku hampiri jenazah Mbok Rima dan kulihat seksama. Nampak keanehan birunya, aneh, seperti ada kemerahan di leher, seperti orang yang tercekik keras batinku.
Hari itu pula Mbok Rima dimakamkan, tapi dimakamkan persis di belakang rumahnya, tepatnya di samping sumur. Bukan tanpa sebab, Daryati seakan mengerti, tidak mengizinkan orang yang selama ini bersamanya akan dibawa jauh para warga. Daryati menggenggam keras keranda, tidak mau jenazah Mbok Rima diangkat. Alhasil, kami mengambil keputusan Mbok Rima dimakamkan di samping rumahnya. Dengan niatan, Daryati nantinya akan kubawa pulang dan diurus di rumahku. Namun, hari ke hari, minggu ke minggu, Daryati selalu mengamuk dan membanting setiap barang yang ada di rumah. Ia pun beberapa kali kabur dari rumah dan akan ditemukan kembali di rumah lamanya, sembari tertidur di gumpalan tanah kuburan Mbok Rima. Lama-lama terpaksa kubiarkan dia tetap di sana, karena bila kukurung, semua benda akan dia banting dan dirusak. Untuk mengurusi makan dan mandi, para warga yang iba saling bergantian mengurusinya. Ya, biarpun sebagian warga ada juga yang sering menjadikan Daryati bahan olok-olokan karena kekurang warasannya. Selang waktu bulan berganti, tibalah akhirnya aku dan istri menimang cucu pertama. Ya, sampai-sampai aku pula yang memberi nama Narto. Sebuah nama yang aneh karena orang Sunda diberi nama Jawa. Ya, semoga saja suatu saat akan menjadi anak yang berguna dan berbakti untuk nusa dan bangsa. Namun di balik kebahagiaan datang, juga musibah kampung kami berawal. Dari Daryati yang sering sakit, muntah-muntah. Akhirnya dibawakanlah bidan dari desa. Setelah dicek, betapa terkagetnya kami. Ternyata Daryati sedang dalam keadaan mengandung 5 bulan. Memang perutnya sedikit membuncit. Kukira awalnya hanya kekurangan gizi, ternyata ada yang telah menghamili Daryati. Kehamilannya yang semakin lama semakin membesar. Tepat di kehamilan 8 bulan, Daryati pun sering kali memasuki pemukiman warga. Dia menjadi agresif. Ia kerap kali menyerang tiba-tiba terhadap para pria kampung kami. Terlebih parahnya, dini hari pun dia sering menggedor-gedor rumah warga. Jika yang membukakan pintu seorang pria, dia akan langsung menerkam, menjambak rambut, dan mencakar muka. Seisi kampung mulai geram dan mendatangi saya yang sedang berada di pos kamling. Pak Lurah, ini Pak Lurah, Daryati sudah sangat meresahkan Pak, berbahaya untuk warga di kampung. Aku pun berpikir keras. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, besok saya akan koordinasi dengan pihak desa agar Daryati bisa kita bawa ke rumah sakit jiwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, segeralah pulang. Pasti besok saya akan langsung ajukan perihal ini kepada pihak desa. Di waktu yang bersamaan, di sudut kampung sebelah wetan, 2 kucro alias hansip kampung kami, Jahidi dan Usoy, yang sedang bertugas mengitari kampung sembari membawa senter dan ranting pohon. Ya, senter untuk penerangan dan ranting untuk senjata pengintipan mereka. Di, Jahidi, no lihat di, ucap Usoy yang mengarahkan senter ke arah kebun bambu. Ih, wah, bola api Soy. Matikan senternya, nanti dia kepancing malah menyerang kita Soy. Dari bentuk apinya ini seperti telu banaspati Soy. Ayo kita lari di, kita ke pos, kabarin semua warga sama Pak Lurah. Tunggu Soy, ini waktunya kita bermanfaat Soy. Selama ini warga memandang kita jelek. Ayo kita ikuti kemana dia tuju. Kita buktikan Soy kalau kita juga berguna untuk warga kampung, pungkas Jahidi. Setelah diikuti, ternyata bola api itu menuju rindangan pohon kapuk. Tapi bukan itu yang dituju bola api itu. Semakin berkobar dan melesat-lesat kencang sampai akhirnya menghantam rumah Daryati. Bunyi hantaman dan ledakan. Seketika teriakan perempuan terdengar menggema. Jahidi dan Usoy pun terkaget. Mereka lari pontang-panting mengarah ke pos kamling. Tolong! Teriak mereka sembari berlari pontang-panting. Kami pun yang berada di pos kamling sontak terkaget dengan bunyi keras dari ledakan itu. Seketika kami lihat api besar seperti kebakaran dari arah kebun kapuk. Astagfirullahaladzim, apa itu Pak Lurah? Ucap Jajang yang terkaget. Ah, kebakaran sepertinya dari kebun kapuk. Jangan-jangan rumah Daryati. Ucapku yang tak kalah terkaget. Kami semua bergegas menghampiri kobaran api. Di perjalanan kami bertemu dengan Jahidi dan Usoy. Pak Lurah, rumah Daryati Pak. Ya. Ayo kita ke sana. Ucapku yang segera menimpali. Sesampainya di kebun kapuk, benar,
Ternyata rumah Daryati sedang terbakar. Kami segera mencari benda-benda yang bisa dijadikan alat untuk memadamkan api. Jajang, Maman, kalian segera cari ember-emberan untuk menyiramkan air. Cepat! Ucapku yang terburu. Kumpulan asap hitam dari kobaran api itu seakan membentuk sebuah sosok besar yang sedang menyeringai. Kulihat sosok tubuh yang terbakar berteriak-teriak dan berlari tanpa arah dari dalam rumah, meloncat langsung masuk ke dalam sumur. Daryati! Teriakku yang terkaget. Memadamkan api segubuk kecil, tapi sulit, sangat teramat sulit. Bahkan api semakin disiram semakin membesar. Mbah Win pun datang dengan tergopoh. Ya ampun Pak Lurah. Dia langsung merapalkan bacaan. Terlihat dari mulut Mbah Win yang berkomat kamit, sesekali meneteskan darah terbatuk menahan sesak nafas. Tapi ajaibnya, air yang sekarang disiramkan warga nampak pelan-pelan mulai bisa memadamkan api yang berkobar. Kita kecolongan Pak Lurah, ucap Mbah Win yang sembari menahan sakit di dadanya. Mbah Win gak apa-apa. Sembari kurangkul Mbah Win yang nampak meneteskan darah cukup banyak dari mulutnya. Tak apa Pak Lurah, cuma sayang, nampaknya Daryati tidak akan selamat Pak Lurah, ucap Mbah Win yang tetap menahan sakit di dadanya. Siapa yang telah melakukan ini semua? Ucapku yang terheran. Mbah Win hanya terdiam. Hangus sudah gubuk kecilnya Daryati. Langsung kutengok ke dalam sumur. Sumur yang masih mengepulkan asap hitam dan bau daging terbakar. Masih samar-samar bisa kudengar rintihan sakitnya Daryati. Seperti sedang memanggil almarhum Mbok Rima semasa hidup. Ya ampun, saya meneteskan air mata. Nasibmu nak, sepilu ini, ucapku dalam hati yang bergetar. Cepat, ambil senter dan tangga, perintahku pada beberapa warga. Kami pun segera masuk ke dalam sumur dengan menggunakan tangga bambu. Kebetulan, di dasar sumur tidak semuanya air. Adanya batu besar, bisa kami pakai menjadi pijakan tangga dan mengangkat Daryati keluar dari sumur. Badan yang masih panas mengepulkan asap, bau daging gosong, kami paksakan angkat ke atas permukaan. Setelah tubuh Daryati berhasil dikeluarkan dari sumur, kami segera baringkan tubuhnya di atas lembaran daun pisang yang dipercaya bisa meredakan panasnya luka bakar. Tapi tidak, bukan Daryati yang kami angkat, lebih tepatnya jasad Daryati yang sudah gosong terbakar. Keesokan paginya, jasad Daryati pun langsung kami kebumikan di samping kuburan Mbok Rima. Sewaktu pemakaman, banyak warga yang berdatangan. Di antara mereka, kulihat sosok kurus berkumis hitam. Ya, itu adalah Mbah Aksdi dengan anak bujangnya Hari. Dia nampak menatapku dengan sinis. Perlahan, dia mendekatiku dan berbisik. Kalau kau bukan teman kecilku, sudah dari dulu kubunuh kau. Dengan nada penuh dengan sinis dan amarah. Aku hanya terdiam mendengarkan itu. Jangan mentang-mentang kamu lurah, dan jangan terus menggangguku, ucap pelan kembali Mbah Aksdi. Aku kembali terdiam sembari terus beristighfar. Pengajian pun kami lakukan sehabis Isya di musola umum tengah kampung. Baru saja pengajian hari ketiga, kekhusyuan kami terganggu dengan teriakan meminta tolong dari pria yang berlari morat-marit tanpa arah di sekitaran musola. Tolong, tolong! Ada apa itu? Ayo kita cek, ajakku kepada semua warga. Ternyata itu adalah Dadang, anak kampung sebelah. Kenapa kamu, Dang? Anu Pak, coba tenang dulu. Ini, kamu minum dulu airnya. Namun, setelah dia minum, dia memuntahkan kembali air itu dengan sedikit warna merah seperti bercampur darah. Pak Lurah, maaf Pak Lurah. Saya datang ke kampung Bapak atas saran dari guru saya, Pak. Tenang dulu. Coba ceritakan perlahan, Dang. Begini Pak Lurah. Menurut pengakuan Dadang, dia diperintahkan oleh gurunya untuk meminum air dan mandi di sumur tempat Daryati meregang nyawa, agar amalan ilmunya semakin kuat. Ya, Dadang adalah preman pasar dari kampung sebelah. Malam harinya pun, Dadang segera berjalan mengendap-endap, melewati parit dan pematang sawah, agar tidak terlihat warga. Dan kebetulan gubuk Daryati posisinya dekat dari pematang sawah di tengah kebun kapuk. Sesampainya di kebun kapuk,
Sebenarnya Dadang sudah merasakan hawa tidak enak. Terlebih bau gosong daging yang terbakar masih terasa dan teramat sangat jelas tercium di hidungnya. Sudah dimandikan, sudah dikubur, tapi masih saja bau gosong ini mayat. Celoteh Dadang sembari menoleh dan meludah ke kedua gundukan tanah makam. Ya, makam Mbok Rimah dan makam baru Daryati. Di sana Dadang menimba air sumur dan ketika ia menggeret tali timbanya, perlahan sayup-sayup terdengar bunyi anak ayam yang mencari induknya. Namun Dadang tak menghiraukannya dengan niatan yang sudah bulat. Tetap saja dia menggeret tambang timba. Semakin lama, semakin terasa berat. Ketika Dadang menengok ke arah sumur, terlihat samar sosok yang merayap naik di tambang yang menuju ke atas. Dadang hanya terpaku sampai sosok itu benar-benar muncul keluar dari lubang sumur. Sebuah sosok wanita tanpa busana dengan perut buncit, sekujur tubuhnya hitam terbakar dengan beberapa titik dan bercak merah kulit yang mengelupas. Dadang terus terpaku tanpa bisa bergerak. Rapalan demi rapalan dia coba lontarkan. Naas, semua itu tidak berpengaruh pada sosok Daryati. Malah, sosok itu semakin mendekat, tepat sampai kedua muka mereka benar-benar bertatapan. Sosok Daryati menyeringai, mengeluarkan lidahnya yang berliur begitu panjang. Wajah Dadang pun seketika dijilati. Bau begitu anyir seperti bangkai ikan sampai Dadang tak kuasa menahannya. Dia muntah dengan posisi terpaku terdiam. Syukurlah setelah itu sosok Daryati kembali pergi dan masuk ke dalam sumur. Dadang yang kini mendapatkan kesadarannya kembali, ia segera lari pontang-panting menyelamatkan diri ke arah pemukiman. Jahidi, Usoy, Panggilku kepada kedua hansip. Segera antarkan Dadang kembali ke kampungnya. Oh iya Dang, itu juga pelajaran buat kamu juga. Alhamdulillah kamu masih diberi kesempatan. Berserahlah diri hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Iya Pak Lurah, saya berjanji tidak akan menuntut ilmu yang menyimpang lagi Pak Lurah. Saya sudah kapok. Tibalah kembali subuh hari. Aku bersiap mendorong gerobak sayuran barang dagangan istriku. Dalam perjalanan kami berbincang ringan soal kejadian akhir-akhir ini di kampung. Pak, kok seperti beruntun gini ya bala yang menimpa kampung kita? Tanya istriku. Bapak juga masih janggal sih Bu. Siapa yang tega mengirim Banaspati kepada Daryati? Kenapa sampai hati? Terlebih kejadian semalam adanya pengakuan melihat sosok jelmaan Daryati. Bapak makin bingung Bu. Ucapku yang memang tak mengerti. Pak, apa mungkin ya yang mengirimkan Banaspati itu pelaku yang juga membuat Daryati hamil Pak? Aku sedikit melamun panjang. Entahlah Bu, Bapak juga kurang mengerti. Bisa aja kan Pak? Apa itu salah satu syarat untuk menambah ilmu atau mungkin menghilangkan jejak agar perbuatan bejatnya tidak terbongkar kan? Iya, bisa jadi Bu. Tapi benar-benar Bapak belum tahu siapa kira-kira pelakunya. Setelah pemukiman terakhir kami lewati, nampak samar berdiri seorang pria dengan tas ransel besar di punggungnya. Dia hanya berdiri terdiam di samping pohon kapuk. Pak, lah itu siapa Pak? Semakin dekat, semakin dekat. Hari, ngapain kamu berdiri sendirian subuh-subuh begini? Tegurku. Anu Pak, itu. Dia menunjuk ke arah balik pohon kapuk. Ya, ternyata di sana ada satu sosok kain putih, terduduk, menundukkan muka di kedua lutut. Dia menangis terseduh perlahan. Daryati, ucapku yang terkaget melihat penampakan itu. Walaupun wajahnya tak terlihat, tapi aku yakin dan sangat yakin dari suara rintih dan perutnya yang besar membulat. Ternyata benar adanya kalau sosok Daryati memang menjadi hantu penasaran. Sembari terus beristighfar dan membaca doa-doa, kami berjalan perlahan bersama mencoba melewati sosok Daryati. Kusempatkan menoleh. Ketika tepat berpapasan, sosok itu menaikkan kepalanya sampai terlihat sedikit jelas Daryati dengan muka putih pucat dengan wajah yang sembab berlinang air mata. Dalam hati kurasa pasti dia belum tenang. Sesampainya di Gapura, sembari menunggu jemputan L300 Ali datang,
aku menanyakan maksud perihal Hari. Masih subuh buta begini, kamu mau kemana, Har? Bawa ransel besar sekali, seperti mau camping. Tanyaku yang penasaran. Oh, saya mau pergi merantau, Pak Lurah. Di sini saya sudah tidak tahan dengan kelakuan bapak saya. Aku hanya terdiam karena benar adanya. Aku sendiri pun tidak tahan dengan kelakuan teman semasa kecilku dulu. Aksdi memang memilih jalan yang salah. Setelah L300 Ali datang, mereka pun segera naik dan berjalan. Selepas menghantar mereka, aku kembali ke rumah. Di teras depan, aku hanya terduduk melamun, memikirkan sosok Daryati yang memang adanya gentayangan. Apa yang nanti akan terjadi pada kampung ini dengan kehadiran sosok hantu Daryati? Aku pun berniat akan mengunjungi Mbah Win setelah dari desa. Segeralah sepulangnya dari desa, langsung kutancap si bebek 2 tak menuju kediaman Mbah Win. Assalamualaikum Mbah Win. Mbah. Waalaikumsalam Pak Lurah. Silakan masuk Pak. Ada apa ini pagi-pagi? Tumben sudah langsung ke sini Pak Lurah. Mbah Win, tadi subuh saya sendiri jelas melihat sosok Daryati. Ya, memang rupanya berbeda dengan yang diceritakan Dadang di sumur tua itu. Tapi hal yang paling saya takutkan Mbah Win, sosok Daryati nantinya akan meneror warga kampung kita Mbah. Setelah agak lama Mbah Win berpikir. Pak Lurah, Daryati itu mati dengan tidak wajar Pak. Dia dimakan Banaspati. Terlebih dia dalam kondisi hamil, pasti akan menjadi sosok penasaran. Tapi saya yakin dia tidak akan sampai mencelakakan selama kita pun tidak mengusiknya. Untuk perkara dia terlihat dalam wujud berbeda, kembali lagi ke sana niat dari orang yang ditampakinya Pak Lurah. Tutur Mbah Win. Kiranya bagaimana Mbah Win solusinya? Tanyaku yang masih kebingungan. Pak Lurah, ikat pinggang dari kulit kijang turunan Ki Buyut Lampe masih Pak Lurah simpan kan? Tanya Mbah Win. Masih Mbah, cuma tak jadikan pajangan di tembok rumah. Ya anggap untuk hiasan kenang-kenangan mendiang kakek saya. Ucapku yang menimpali. Sebaiknya Pak Lurah gunakan ikat pinggang itu kembali Pak. Perasaan saya kita akan berhadapan dengan sesuatu yang besar. Bukan Daryati, tapi dibalik kebangkitannya Daryati. Tatap Mbah Win penuh serius. Tapi Mbah Win, keyakinan saya berseberangan. Takutnya saya dosa percaya dengan benda seperti itu Mbah Win. Begini Pak Lurah, tidak ada yang dirubah dari keyakinan dan kepercayaan Pak Lurah. Tetaplah berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ikat pinggang itu terbuat dari kulit kijang asli, mampu untuk menjauhkan dari aura negatif yang ingin berbuat jahat Pak Lurah. Memang jika aura itu tidak ada niat jahat, benda itu tidak akan memantulkan cahaya kuningnya. Hanya untuk berjaga-jaga dalam kondisi kampung kita sekarang ini Pak Lurah. Setelah berpikir lama, kurasa memang tidak ada salahnya jika ikat pinggang itu hanya tambahan dalam situasi kali ini. Baik kalau begitu Mbah Win. Tapi barangkali Mbah Win bersedia ikut serta dalam menenteramkan kampung ini, saya pasti akan sering meminta bantuan Mbah Win nantinya. Sudah tugas saya Pak Lurah, sebagai warga kampungnya Pak Lurah juga toh. Setelah itu, hari demi hari banyak warga luar yang datang ke kampung kami. Entah kabar dari mana, mereka percaya bahwa air dari sumur Daryati mampu mengobati orang sakit. Bahkan ada kesaksian cerita kalau ada orang yang sembuh dari penyakit stroke setelah dibawakan air dari sumur tersebut. Aku dan warga kampung kerap kali memberikan edukasi kepada warga yang datang ke situ. Kalau sumur itu hanyalah sumur biasa, ya, tapi apalah daya, mereka lebih yakin dan percaya, lebih tepatnya butuh untuk penyembuhan keluarga mereka yang sakit. Setiap kali kami tutup, pasti ada lagi yang membuka kembali. Terlebih lagi ada saja yang datang malam. Mereka yakin semakin malam air itu diambil, maka semakin akan mujarab air itu, yang ujung-ujungnya kocar-kacir karena kemunculan sosok Daryati. Pernah terpaksa kudatangi sumur tua itu karena adanya anak yang tertinggal, ditinggalkan lari tunggang langgang oleh kedua orang tuanya. Sesampainya di sumur tua, aku dan Mbah Win melihat sosok Daryati dengan pakaian putih, perut buncit dan muka pucat sedang menggendong anak yang tertinggal itu. Anak itu nampak ketakutan dan menangis histeris. Dok, udah dok, lepasin anak itu. Kasihan, dia masih kecil.
Sosok Daryati pun tersenyum. Ia melepaskan genggamannya sembari tertawa cekikikan. Ia melayang masuk kembali ke dalam sumur tua. Kami pun segera mengambil anak itu. Sembari berjalan ke arah pemukiman, Mbah Win berbicara. Bagaimana Pak Lurah? Ikat pinggangnya nggak ada reaksi kan Pak? Oh, enggak Mbah. Saya tidak merasakan perubahan apa-apa sedari tadi, ucapku. Ya, karena sosok Daryati sama sekali tidak ada niatan jahat pada dasarnya Pak Lurah. Jelas Mbah Winta. Aku hanya mengangguk tanda paham. Selang cerita, ada pula ketika masa panen padi. Setiap sawah yang sudah dipanen biasanya dipakai pengembala bebek. Kalau bahasa kami itu mengangon. Ya, karena bebek yang diangon biasanya menghasilkan telur yang lebih banyak. Mereka akan mendirikan tenda, bisa sampai seminggu, tergantung dari perhitungan pangan alami yang tersedia di sawah bekas panen. Salah satu pengembala mendirikan tenda di dekat Batu Gede, batas barat kampung kami. Menurut ceritanya, baru juga malam pertama, bebek-bebeknya berisik disertai adanya suara mengembek. Wah, jangan-jangan maling. Pengembala itu segera mengambil senternya. Ia mengecek ke dalam kandang bebek yang disekat pagar terpal setinggi 50 cm. Dia senter ke setiap ujung, takut-takut ada ular atau maling yang masuk ke kandang bebeknya. Bebek-bebek berlari-larian kompak bolak-balik dari ujung ke ujung. Pengembala itu sedikit terkaget. Ia menemukan beberapa ekor bebeknya sudah tercabik-cabik dan sebagian besar badannya sudah hilang. Terdengar kembali suara mengembek. Senter yang ia pegang, ia arahkan ke arah atas mengikuti suara mengembek itu berasal. Tepat pada arah senternya, di atas Batu Gede, ada sesosok rupa tinggi berbulu dengan kepala kambing bertelinga panjang, sedang asik memakan bebek hidup-hidup. Sontak, dia pun berlari ke arah kampung dan meminta bantuan warga. Pak, tolong, ada hantu. Hantu di mana? Ucap warga yang menemukan pengembala itu berlari. Di Batu Gede, Pak. Ucap si pengembala gugup. Wah, Batu Gede. Cepat kita ke Pak Lurah dan Mbah Win. Sesampainya kami di sana, terlihat semua bebek-bebeknya sudah habis terpotong-potong dan darah berceceran di dalam kandang. Ya ampun, ucapku yang terkaget. Mbah Win pun segera merapalkan mantra. Nampak dari atas Batu Gede berdiri sosok Raweng. Ya, Raweng, jin penunggu Batu Gede dengan perwujudan seperti genderuwo, namun berkepala kambing dengan telinga panjang. Aku pun merasakan sedikit hawa panas dari pinggang. Kulihat ternyata ikat pinggangku memantulkan warna kilap kuning gading yang terang, padahal sebelumnya kuning kusam. Semua warga, tolong menjauh, teriak Mbah Win. Pak Lurah, saya boleh pinjam ikan pinggangnya sebentar? Baik Mbah Win, ini. Kami pun hanya melihat Mbah Win yang bersila di depan Batu Gede dari jarak yang cukup jauh. Tiba-tiba, sosok kambing di atas batu itu pun hilang seketika. Hening, dan mulailah muncul ledakan dan percikan api kecil seperti petasan dari setiap sudut-sudut Batu Gede, sampai akhirnya Batu Gede itu mengepulkan asap hitam tebal. Setelah itu, Mbah Win pun terbangun dan menghampiri kami. Ini Pak Lurah, ikat pinggangnya saya kembalikan. Ku ambil dan langsung bertanya, bagaimana Mbah Win? Sosok itu harus diberi pelajaran. Aku hanya mencabuknya beberapa kali. Toh, Bapak juga salah. Sembari menunjuk ke arah pengembala bebek. Harusnya Bapak izin dulu ke Pak Lurah. Kalau akan bermalam, jadikan bisa kita siapkan sajen tanda meminta izin. Ya begini hasilnya, yang dimakan ternak-ternak Bapak, ucap Mbah Win yang sedikit marah. Maaf Mbah, Pak Lurah, ucap si pengembala merasa tidak enak. Hari berganti, bulan berlalu, tahun demi tahun, 15 tahun berlalu. Sosok Daryati menjadi bagian dari kampung kami, sampai dianggap penjaga. Ya, walaupun seringkali iseng menampakkan sosok kuntilanak bunting dengan wajah pucat. Tapi semenjak adanya Daryati, sama sekali tidak ada lagi kasus ternak warga yang hilang, ladang dipanen pencuri. Ya, aku dan Mbah Win sampai sekarang belum mendapat jawaban pasti siapa dalang dibalik kematian Daryati dan cara menghentikan ritual di sendang mata air. Cerita akan dilanjutkan oleh cucu saya.